Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, beberapa hari yang lalu kita bisa mengetahui bersama ketika ada pengumuman bahwa akan ada kenaikan BBM, terjadilah beberapa respon dari masyarakat, khususnya dengan adanya demonstrasi di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM. Banyak alasan yang dikemukakan, di antaranya bagaimana secara faktor ekonomi kemudian terjadi lonjakan yang besar di pasar, harga-harga naik, kebutuhan menjadi semakin sulit untuk dipenuhi. Belum lagi ada yang tidak bisa melakukan pekerjaannya karena peralatan yang tergantung kepada BBM, bahan bakar minyak, seperti para nelayan yang tidak bisa melaut karena perahunya tidak bisa beroperasi karena mereka tidak bisa membeli BBM. Demikian juga petani yang tidak bisa menggarap sawah mereka karena traktornya kehabisan bahan bakar. Terlepas dari itu, saya saat ini justru ingin mengajak para sahabat Suluh Kristiani mencermati mengenai bahan bakar minyak atau sering kita sebut dengan BBM ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang ekologi. Saya ingin mengajak sahabat Suluh Kristiani melihat bagaimana atau sebenarnya kondisi alam kita, kaitannya dengan sumber daya alam, bahan bakar minyak khususnya. Kondisinya apakah persediaannya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? Atau mungkin sampai kapan bisa bertahan? Mengingat bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk itu, supaya kita lebih jelas lagi, saya ingin mengajak sahabat Suluh Kristiani menyaksikan video berikut ini. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini, ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika ya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan kalau produksi minyak di dunia tidak akan pernah habis dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengeboran kita sekarang. Ini juga didukung oleh pandangan ekonomi yang mengatakan bahwa saat produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi yang lebih hemat minyak sehingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang lebih bersih dan dapat diperbaharui merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelas tidaklah mudah karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya, dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa kita pun harus menghemat penggunaan minyak kita sekarang dan berganti ke energi lainnya, tetapi mungkin sementara ini kita bisa mencontoh tukang bakso daerah rumah kita yang terus bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Bagaimana sahabat Suluh Kristiani setelah melihat video tadi? Apakah bisa membuka wawasan atau pemahaman sahabat Suluh Kristiani sekalian mengenai bahan bakar minyak? Bahwa sebenarnya saat ini yang perlu kita pikirkan tidak hanya masalah
diberi subsidi atau tidak terkait dengan bahan bakar minyak, tetapi yang tidak kalah penting dari itu adalah bagaimana kita juga perlu memikirkan cara menghemat bahan bakar minyak, mengingat persediaannya sudah tidak banyak lagi. Untuk itu saya pun ingin mengajak kita melihat atau mengingat kembali firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Melalui firman ini, kita diingatkan bahwa semua yang ada di alam raya ini, termasuk bumi, seisinya, termasuk manusia di dalamnya, adalah ciptaan Allah. Semuanya di bawah kuasa Allah. Allah lah yang berkuasa mutlak atas semua ciptaannya. Hanya memang manusia itu diberi kehormatan secara khusus oleh Allah, diberi kemuliaan dengan diberinya kuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang seharusnya disyukuri oleh manusia dan tentu dinyatakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga bijaksana. Berkuasa bukan berarti kemudian meniadakan ciptaannya, tetapi justru bagaimana dengan kekuasaan yang dianugerahkan kepada manusia. Manusia boleh memelihara, boleh menghargai atau bahkan justru melestarikan ciptaan yang ada di sekelilingnya. Mazmur 90 ayat 12 juga mengingatkan kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk kita bisa mencermati hari-hari kita. Terkait dengan bahan bakar minyak, kita bisa mencermati kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah dengan bijaksana menggunakan bahan bakar minyak yang persediaannya terbatas? Apakah kita juga memikirkan kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita ketika kita menggunakan BBM? Atau malah justru kita berfokus pada kebutuhan kita? Tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai dengan detik ini manusia sangat bergantung dengan bahan bakar minyak. Maka ketika ada kenaikan bahan bakar minyak, semua orang menjadi panik karena itu akan mempengaruhi kehidupannya, khususnya pada sektor ekonomi. Dengan mencermati apa yang telah kita lakukan selama ini dan jujur mengakuinya, semoga itu akan menghantar kita kepada kebijaksanaan untuk mulai menata kehidupan kita, mulai memikirkan bagaimana supaya sumber daya alam yang ada ini tetap terjaga, tetap bertahan. Bagaimana kita harus berhemat sehingga persediaan yang ada tidak akan habis. Dari video yang kita lihat tadi ada beberapa hal yang ditawarkan. Di antaranya, mencari teknologi yang bisa menghemat minyak sehingga stok minyak bisa bertahan, bisa terjaga. Atau mengganti minyak dengan energi lain yang bisa lebih bersih dan juga bisa diperbaharui. Ini kaitannya juga dengan pencegahan pencemaran lingkungan yang lebih banyak lagi. Atau bahkan tadi ada saran supaya kita bisa mencontoh tukang bakso yang bisa tetap berkeliling meski tidak dengan minyak. Meski terdengar seperti lelucon, tetapi ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Bagaimana kita harus
benar-benar memikirkan mulai dari saat ini menjaga sumber daya alam sebagai ciptaan yang dititipkan Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak hanya berfokus pada kebutuhan kita sendiri, tetapi kita juga berfokus menjaga, merawat, memelihara, bahkan melestarikan setiap ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memampukan kita, melimpahkan hikmat kebijaksanaan kepada kita, dan tugas kita adalah membuka hati dan pikiran kita, mulai melihat sekeliling kita dengan lebih terbuka, dengan rasa cinta, melihat ciptaannya yang dititipkan kepada kita. Tuhan memberkati.